Oke, semua bisa kita mulai. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya, baiklah anak-anak. Baiklah anak-anak semua. Terima kasih sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih ya atas kehadiran anak Ibu dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita pada kali ini. Anak Ibu semua, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok kita, Ibu akan mengabsen anak Ibu terlebih dahulu. Nah, cara mengabsennya, ada link yang akan anak Ibu isi. Silakan anak Ibu isi. Ini Ibu kirimkan linknya, jadi silakan diisi masing-masing di Android-nya, ya. Oke, bentar Ibu kirimkan ya. Oke, ada yang sudah terkirim di WA-nya, Nak? Yang sudah, silakan diisi linknya melalui Google Form yang sudah Ibu buat. Ibu meminta waktunya untuk mengisi selama 30 detik. Kalau ada gangguan, silakan ditanyakan langsung ke Ibu. Sudah semuanya? Ada yang dulu? Yang sudah betul. Sudah tidak ya? Sudah. Sudah. Oke. Ya. Oke, sudah. Ibu harap semuanya sudah dapat link absensi dan sudah mengisi. Apakah semuanya sudah mengisi? Sudah, Bang Fetri? Belum. Sudah dapat linknya dari Ibu, Nak? Bang Fetri? Sudah dapat linknya dari Ibu? Oke. Ada gangguan, Bang Fetri? Jaringannya? Oke, tidak apa-apa. Nanti aja kita selesaikan nanti setelah kegiatan ini ya. Kalau yang sudah dan yang belum, silakan diletakkan hatinya lagi. Kita bisa mulai dengan kegiatan selanjutnya. Oke. Ada yang kedua, sebelum kita memulai, Bang Yuda sudah kan? Sudah. Oke, silakan diletakkan hatinya Bang Yuda. Terima kasih Bang Yuda. Semua, sebelum kita memulai kegiatan dengan kelompok kita kali ini, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu agar memperlancar kegiatan kita nanti dari awal sampai akhir. Anak Ibu, ada yang bersedia memimpin doa? Oke, terima kasih Bang Kristiandi. Silakan Bang Kristiandi. Kita mulai. Doa saya. Oke, terima kasih Bang Kristiandi. Baiklah, baik semua kita sudah mengabsensi diri tadi, lalu kita sudah berdoa dan anak ibu semua kira-kira tahu nggak apa kegiatan kita pada kesempatan kali ini? Ada yang tahu kita mau ngapain? Nggak tahu. Oke, tidak masalah karena kita jarang-jarang mengikuti kegiatan seperti ini jadi agak asing sedikit ya Kak ya. Oke, tidak apa-apa Nak Ibu. Nah, Nak Ibu semua, pada kesempatan kali ini kita akan menyerahkan kegiatan bimbingan kelompok. Anak Ibu tahu apa itu bimbingan kelompok? Tidak tahu? Nah, kasih tahu ya. Bimbingan kelompok adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang diikuti oleh beberapa orang, dalam hal ini anak ibu yang berjumlah 10 orang ini sebagai anggota kelompok dan ibu guru pembimbing sebagai pembimbing kelompok. Yang mana nanti di dalam bimbing kelompok ini kita akan membahas satu topik, satu hal yang itu berguna untuk kehidupan anak ibu
masing-masing, terutama dalam kegiatan belajar. Nah, jadi kita nanti akan mendiskusikan satu hal, nanti kita akan diskusikan sampai tuntas, dan nanti tujuannya apa? Tujuannya anak ibu bisa menjadi pelajar atau siswa yang lebih mandiri lagi. Bisa dipahami sampai di sini anak ibu? Oke, jadi nanti anak ibu berharap tidak ada yang sungkan-sungkan, tidak ada yang malu-malu, karena dalam bimbingan kelompok ini yang diutamakan adalah keterbukaan para anggota kelompoknya masing-masing. Jadi apa yang disampaikan silakan disampaikan saja. Oke Kak, oke Bang. Oke, kita mulai ya Nak ya. Nah, pada kegiatan sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok kita, Ibu ada ice breaking terlebih dahulu. Nah, jadi ice breakingnya ini. Ketika Ibu mengatakan pagi, anak ibu silakan tepuk 2 kali. Kalau ibu jawab ketika ibu mengatakan siang, silakan tepuk 3 kali. Kalau ibu katakan malam, tidak ada tepuk. Ya, tidak ada tepuk. Paham? Kita mulai ya. Oke, silakan anak ibu semua, ibu katakan pagi, tepuk pagi, tepuk siang, siang, pagi, pagi, malam. Nah, ada yang tepuk. Oke, kita ulang sekali lagi. Tepuk malam. Nah, oke. Nah, jadi tidak masalah ya. Yang penting Ibu harapkan anak ibu dengan adanya ice breaking ini kita bisa lebih berkonsentrasi. Ke depan anak ibu semua tidak ada yang harus kiri dan kanan. Oke. Nah, Ibu harapkan kita bisa lebih berkonsentrasi dan Ibu harapkan anak ibu bisa apa? Oh, boleh. Iya, Nak. Baru hadir ya. Oke, silakan masuk. Silakan masuk. Oke, apa sini? Oke, geser ke sini sini aja, Nak, biar bisa lagi masuk. Oke, terima kasih anak ibu semua. Nah, jadi anak ibu, pada kesempatan kali ini, kita semua akan membahas mengenai topik yang mana itu berhubungan dengan kegiatan belajar anak ibu. Salam, silakan masuk. Oke, boleh apa nak? Boleh langsung duduk sesuai dengan barisannya, tidak ada yang membelakangi satu sama lain ya. Oke, nah, oke, baiklah naik semua. Eh, nah, jadi ibu mau memberikan pendahuluan terlebih dahulu. Karena ibu, kita sebagai pelajar ini, kita kalau dalam lingkungan masyarakat ini, itu kan kita punya sebagai pelajar ya, Nak ya. Belum masuk ke semua belum kan? Mau masuk ini? Hah? Mau masuk ya? Apa nanti? Bisa. Lanjut aja Raden. Lanjut aja lah. Oke nih Bu. Ibu harus nanti tetap semangat ya Nak ya. Ya benar. Oke. Bisa kita mulai Bu Amer? Sudah. Oke sih. Anak ibu semua, nah jadi tadi seperti yang ibu bilang tadi, berarti setiap harinya pasti anak ibu memiliki kegiatannya kan, kegiatan yang bermacam-macam. Kira-kira kalau di sekolah apa kendala yang anak ibu temui? Misalnya ketika anak ibu pernah mengalami atau kejadian terlambat datang ke sekolah, ada yang pernah? Oke, pernah. Ada yang pernah tidak datang ke sekolah? Nah, tidak datang ke sekolah itu bukan karena alasan ada yang sakit atau sebagainya macam, tetapi terlambat bangun tidurnya. Tidak. Oke. Nah, pernah anak ibu terlambat dalam mengumpulkan tugas? Nah, itu kira-kira ke- penyebabnya kenapa? Karena malas mengerjakan. Oke, karena malas mengerjakan. Ada lagi, nanti silakan ditunjuk tangan. Bagi yang ingin menjawab, boleh silakan ditunjuk tangannya. Oke, silakan Kak Ro. Bukunya ketinggalan di rumah. Berarti Kak Ruth, apakah semalam itu sudah ada menyusun buku?
Belum. Oke, berarti bukunya tidak tertata dengan rapi sehingga mengakibatkan pada pagi harinya ketinggalan di sekolah seperti itu ya Kak ya. Oke, ada lagi yang lain anak Ibu? Ada lagi kenapa sih penyebabnya anak Ibu datang terlambat ke sekolah, terus tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, itu biasanya alasannya kenapa? Tidak tahu ada tugas. Oke, tidak tahu ada tugas, jadi pun kita merasa tidak ada yang perlu dikerjakan seperti itu ya Kak ya. Oke, apa Bang Kristiandi? Malas sekolah. Malas sekolah. Oke, malas sekolah. Jadi pernah suatu hari Bang Kristiandi tidak datang ke sekolah karena malas. Oke, tidak masalah. Di sini kita terbuka ya ceritanya ya. Ada lagi yang lain kata Ibu? Kak Nomi? Tidak mengerti materi yang diberikan sehingga kita tidak bisa dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh guru seperti itu ya Kak ya. Oke, terima kasih anak Ibu. Jadi bermacam-macam problema yang terjadi kepada kita. Kalau di sini pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas satu penyebab masalahnya seperti yang dibilang oleh Kak Ruth tadi. Nah, anak Ibu punya atau tahu nggak dengan manajemen diri? Ada yang tahu dengan manajemen diri? Ah, apa? Siapa yang tahu manajemen diri? Oke, Bang Kristiandi. Mengatur tentang kehidupan, Bu. Mengatur tentang kehidupan. Apalagi bagus sekali. Ada lagi? Kak Ruth, silakan. Kedisiplinan diri. Oke, itu kata Kak Ruth. Ada lagi yang lain? Manajemen diri? Ah, Hamdu. Apa? Gak apa-apa, sampaikan saja walaupun sudah dibilang kalau ada yang mau sampaikan sama, tidak masalah. Mengatur waktu, oke bagus. Ada lagi? Sepertinya sama ya nak ya. Nah, oh betul sekali yang anak ibu bilang tersebut ya nak ya. Manajemen diri adalah kemampuan seseorang bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan waktu luangnya, menyeimbangkan yang mana sebenarnya yang waktu senggang dengan kewajiban yang harus dikerjakannya. Dia bisa mengelola dirinya menjadi lebih baik lagi dengan adanya manajemen diri. Oke, sebelum kita melangkah ke langkah selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah video yang berhubungan dengan kesuksesan seseorang dikarenakan dia memiliki manajemen diri yang baik. Silakan anak Ibu lihat video ini, lalu nanti kita akan mengisi LKPD yang akan anak Ibu susun bersama dengan teman kelompoknya masing-masing. Bisa ya? Sebelum itu kita lihat video dulu ya, Nak ya. Sebelum kita mulai, buat kalian yang sama. Ini ya, lagi ya, ini ya sih, ini merupakan nomor 2 di dunia setiap harinya. Yang biasa. Akhirnya, sehingga dia bisa jadi sukses seperti sekarang. Oke, saya menuliskan beberapa biasa dari film dan juga bagaimana pemikir manusia lebih punya. Jadi, dia semua ini itu tidak belajar. Walau dia kuliah yang dia tidak belajar. Dia suka mengambil kelas berkuliah, dia suka setara. Kebiasaan itu dia teruskan dan setara. Selain itu, dia terkenal sebagai miliarder yang suka membaca buku. Dia membaca 50 buku dalam setahun. Dia membaca kurang lebih 50 buku. Jadi semua itu buku
Dia punya prinsip untuk menyelesaikan buku yang dibaca hingga habis. Setiap tahunnya, dia juga rutin untuk mempublikasikan yang kecil. Dia psikologi bahkan orang tuanya sampai dibuat aturan tidak boleh membaca buku ketika beranjak dewasa. Lebih banyak film beragam, lebih banyak buku fiksi, film membaca beberapa buku juga banyak. Jadi bukan cuma membaca, dia juga rutin membuat dengan begitu dia akan lebih mudah di buku yang dia baca. Jadi dia setiap buku yang dibacanya selalu mengajarkan dia sesuatu yang baru. Dia untuk melihat perubahan dengan yang berbeda. Terus gimana sih dia bisa rutin membaca buku setiap hari? Dia mengalokasikan 1 jam. Dengan itu dia fokus belajar bukan dari buku. Setiap hari ketika Bill berolahraga di atas treadmill, dia juga sama Bill di komen. Tapi di verifikasi, mungkin kamu juga bisa mempraktekkan ini. Kamu bisa melakukan implementasi dari itu buku. Kedua, itu yang lebih singkat. Kebiasaan ini tidak dimulai dari masuk muda. Dari di awal dia sadar kalau kebiasaan kurang tidur yang pada saat itu tidak bekerja secara optimal. Dia sangat gila bekerja di luar itu. Walaupun usianya sudah lebih dari 60 tahun, dia merasa tidak cukup buat hidupnya lebih baik. Dia menjadi lebih optimis dan lebih bahagia setelah tidur itu. Seperti waktu muda, dia punya yang masih 20-an, dia tidak merasa dari 20. Itu sering dari orang yang jadi semua itu ketika itu berubah dari luar ketika buat terus yang hiburan jadi hiburan jadi suka hiburan dia belum berdoa tidak bisa bekerja secara tim. Karena budaya terjadi Google yang berbeda. Itulah buat Google tidak percaya pada diri itu sendiri. Bill Gates mengatakan, jangan bandingkan diri itu dengan siapapun di dunia ini. Jika kamu melakukannya, artinya kamu sudah diri itu sendiri. Itu orang. Tiap orang unik dan punya waktunya sendiri untuk stres. Bukan hanya itu, bagi setiap orang, karena sukses juga memiliki makna yang berbeda. Jika Bill masih muda, banyak orang yang jauh lebih tua tidak percaya dengan kemampuannya. Kita pernah melihat perusahaan yang dibuat Bill sebagai tertutup. Itu boleh berubah. Itulah sebabnya penting bagi kamu untuk percaya diri sendiri. Apabila Bill menyenangkan banyak orang, kalau perusahaan yang dibuat
kecil, itu tidak ada orang ketika tidak ada orang yang bisa kalau tidak kalau itu mungkin sejak itu kita ketika kamu membaca kesuksesan ada guru yang buruk yang membuat kamu bisa tidak akan gagal walaupun kamu sekarang sukses belum tentu kamu masih sukses itu yang penting untuk belajar dari kita dan dari kamu tahu ada suatu interview di tahun 2000 dia menggunakan ini di Microsoft yang mampu mengidentifikasi kesalahan di luar lainnya. Itulah film yang berdiri dan juga menggunakan dalam kehidupan dari orang lain. Yang penting adalah komunikasi. Sudah belum dia berproyeksikan lebih dari 50 miliar dolar dan sudah dengan distribusikan uangnya. Dia merasa ini merupakan bagian dari tanggung jawab berkontribusi pada masyarakat, bukan hanya untuk dunia satu, tapi juga untuk generasi yang ada. Ketimpangan dunia untuk aktif bergerak itu dia dan istrinya ada suami di dalam miskin karena yang sebenarnya bisa ditemukan di negara orang dia, pneumonia, titis B, dan penyakit kulit. Kenyataan itu yang membuat dia dan menjadi alasan kenapa dia biasanya diberikan pertama kali dan fokus pendidikan sekarang dunia dan pendidikan. Silakan komen di kolom komentar belajar baik-baik tidak seperti ini. Seperti itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang dari video itu. Jangan lupa subscribe channel YouTube itu tuh. Baik. Oke, nah anak ibu semua, anak ibu tahu nggak kira-kira siapa tokoh yang disampaikan oleh video tadi? Iya, betul kan? Bill, Bill Gates. You know Bill Gates? Tahu siapa Bill Gates? Siapa? Orang terkaya nomor 2 di dunia. Apa sih yang dihasilkannya sehingga dia bisa menjadi orang terkaya di dunia? Apa sih yang dilakukannya? Cindy? Membuat aplikasi Microsoft. Yang mana aplikasi Microsoft itu Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Excel untuk hitungan, Word untuk kita buat proposal, PowerPoint untuk kita presentasi. Yang mana semua yang dibuatnya itu Microsoft yang dibuatnya itu sekarang sudah digunakan dan sudah sejak lama digunakan oleh semua orang yang ada di dunia. Ibu aja, kita di sekolah sini aja menggunakan Microsoft kan kalau kita membuat laporan itu menggunakan, jadi itulah yang dilakukannya, itulah yang dihasilkannya sampai sekarang dia bisa memberikan dampak yang baik untuk orang banyak, dia bisa membuka yayasan untuk orang-orang yang tidak mampu dan apa namanya nak dengan yang dibuatnya seperti ini Microsoft ini membuat dia menjadi orang yang terkaya di dunia. Nah, sekarang apa yang harus anak ibu lakukan? Kira-kira ibu mau tahu dulu dari anak ibu sendiri. Satu saja, apa pesan atau apa hal menarik yang anak ibu dapat dari kehidupan Bill Gates tadi? Apa kira-kira? Oke, Kak Ruth. Dapat? Dapat mengatur diri. Apa yang dilakukan Bill Gates tadi sehingga dia bisa mengatur diri? Apa contohnya Kak dalam kehidupan dia? Bagus. Membaca buku, oke. Kerja keras, banyak ya Kak ya? Nah, oke, bagus ya Kak Ruth ya.
Berarti nanti anak itu volumenya boleh dibesarkan lagi ya, tidak masalah ya. Kita di sini tidak ada yang malu-malu, dilarang malu di sini ya. Nah, jadi banyak ya Kak yang bisa dilakukannya ya Kak ya. Nah, jadi apakah itu dia mengaturnya itu sembarang saja atau sudah ada planning atau sudah ada perencanaan sebelumnya? Bagaimana? Itu di tangan? Itu di tangan? Oke, Kristiandi. Pak, apakah Perencanaan Bu. sudah ada perencanaan? Bagaimana perencanaan yang diaturnya? Seperti apa contohnya? Apa yang tahu? Oke, Kak Nomi. Tidak banyak, tidak banyak berlibur. Oke, ada lagi yang lain bagus Kak Nomi ya? Ada lagi yang lain contohnya tadi? Oke, siapa? Contoh bagaimana dia cara mengatur waktunya tadi bagaimana? Oke, Kak Nomi lagi bagus. Tidur 7 sampai 8 jam satu hari. Oke, bagus ya Kak Nomi ya. Nah, jadi anak ibu semua eh, seperti yang disampaikan Bill Gates tadi bahwasanya kalau kita dia dulu apakah waktu tidurnya tuh 7 sampai 8 jam sehari kan? Ya, bekerja, bekerja dan bekerja. Tapi apakah selamanya kita akan merasa bekerja itu adalah sesuatu kebutuhan hidup? Apakah dengan bekerja kita bisa merasa bahagia? Tidak. Apakah dengan bekerja kita merasa lebih sehat? Tidak. Nah, apa yang harus dilakukan Bill Gates? Apa yang diseimbangkannya tadi? Ada yang lain? Pola, pola tidur. Bagaimana pola tidur? 7 sampai 8 jam. Dia bisa berpikir bahwasanya berarti pola hidup ini harus kita harus kita seimbangkan antara bekerja dengan waktu istirahat atau waktu senggang seperti itu. Ya nak ya. Nah, jadi anak ibu silakan dibuat kelompok. Kita ada berapa ini semua? 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Oke, nah jadi ibu mau anak ibu silakan berkelompok sebanyak 2 orang, ya sebanyak 2 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, siapa? Oke, 1, 2, 3, 4. Berarti kakak ini aja, kakak berdua, kakak bertiga, ya. Abang berdua, abang berdua, abang bertiga. Ya, bisa ya, nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang tidak tahu nanti silakan diinfokan ke ibu. Jadi apa yang kita kerjakan? Ibu mau tahu dari hasil apa kita tadi, anak ibu semua, dari hasil video yang anak ibu lihat tadi, kira-kira apa yang anak ibu dapatkan dari video itu? Silakan didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Ya, oke. Silakan kakak. Berapa orang tadi? Kedua kakak bertiga ya. Ini silakan diambil. Bang Raffi, oke. Bang Kristiani, ini apa? Oke. Oh, ada di kelompok. Oke, sama-sama ya. Ketiga ya. Oke, silakan dikerjakan. Ibu mau anak ibu mengerjakan selama 5 menit. Ini pena ada? Ada pena. Oke, ini. Oh, maaf ya, Nak ya. Silakan. Ada alas ya, Nak? Bisa. Ada yang tidak bisa. Ada yang tidak ada. Yes, ini pakai alasnya bagus. Oh, salah lagi, Kak. Semangat, semangat, semangat. Pakai duduk aja di satu, duduk aja di satu. Jawabnya ini sungguh-sungguh ya. Entah ya. Itu. Siswanya silakan, kelompoknya silakan ikuti setelah nama siswa. Kelasnya itu dibikin aja nama kelompoknya. Ya. Kelas seperti kakak kelompok berapa? Kakak kelompok 1, kelompok 2, Kak Rizka sama Kak apa kelompok 1, Kak Rudi, Bang Rafli sama Versi kelompok 3, terus
apa Hamdu sama Kristiani kelompok 4 dan Abang Beri, Bang Akis sama Bang Yuda kelompok 5 ya. Akan dibuat sebisa anak ibu saja. Nah, ibu tidak menuntut harus sempurna tugasnya, tidak sepemikiran anak ibu. Apa yang anak ibu pahami silakan ibu. Selama 5 menit ya sayang. Apa yang anda pikirkan dari cerita aktrisnya seperti idola di atas? Nah, jadi apa yang berpikir sama itu orangnya seperti apa? Terus nilai pelajaran apa yang bisa kita pahami dari video tadi? Misalnya seperti dia bisa mengatur waktunya, terus apa tadi lagi? Dia percaya diri dengan kemampuannya. Dia tidak apa lagi yang berpikir sama anak itu dengan bahasa anak itu sendiri silahkan dibuka. Menurut anak-anak, apakah nilai atau pelajaran yang dilakukan tokoh idola dalam cerita di atas sudah ada yang anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira? Waktunya 1 menit lagi. Pajak sebisanya tadi. Sudah? Oke. Sudah? Sudah semua? Kita akan mengemukakan basic. Setelah ini kita akan mempresentasikan apa hasil yang anak itu dapat per masing-masing kelompok. Ya. Mana jadi? Sudah 10 detik lagi. Karena kita bentar lagi 5 menit. Udah, oke, silakan duduknya baik lagi. Oke, kita buat lingkaran yang seperti semula tadi. Oke, anak ibu semua, siapa kelompok mana yang mau menyampaikan hasil diskusi yang sudah anak ibu sampaikan? Ibu tunjuk boleh? Ibu mau kelompok 5, silakan dipresentasikan. Boleh siapa? Bang Yuda, Bang Kis, boleh. Ya, siapa? Apa nak? Oke, Bang Beri. Nomor 1 Bang Beri. Apa yang Ananda pikirkan dari cerita aku bisa seperti idolaku, seperti cerita Bill Gates yang sudah kita simak videonya bersama-sama tadi? Bisa Bang Beri pikirkan dengan pokok? Boleh berbaca, harus baca buku dengan siap. Oke, harus membaca buku dengan dia. Nah, kenapa Bang Beri milih itu? Oh, Kak, supaya ini ya nak ya, supaya mencapai keberhasilan, jadi kita harus banyak menambah wawasan kita gitu ya. Ya, oke, terima kasih Bang Beri dan kelompok 5. Siapa yang mau lagi? Oke, boleh Bang Hamdu dulu, baru nanti Kak Dewi. Oke, silakan Bang Hamdu.
Boleh nomor 1. Yang bentuknya cerita kamu jadi lagu. Jangan pernah begadang, jangan begadang. Itu orang malas dan begadang dari semangat. Oke, mantap. Kalau nomor 2 Ibu mau tahu, apa nilai pelajaran yang Anda dapatkan dari cerita Aku Bisa Seperti Idolaku? Semangat aja untuk berlatih. Kamu sama semangat belajar untuk menggapai cita-cita. Bagus. Nomor 3-nya, menurut Anda, apakah nilai pelajaran yang dilakukan tokoh idola dalam cerita di atas sudah ada yang Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa itu? Apa? Contohnya tidur lebih awal. Oke, terima kasih Bang Hamdu dan Bang Kristiani. Selanjutnya siapa yang presentasi tadi Kak Nomi? Silakan Kak Nomi. Sudah. Coba Kak Nabila Syafitri. Silakan disampaikan. Apa yang Anda pikirkan dalam kita aku harus kita lakukan? Kita harus menjaga pola hidup dan disiplin yang tidak belajar usaha. Oke, terima kasih ya Nak ya. Lalu, apakah nilainya nilai atau pelajaran yang Anda dapatkan dari cerita video di atas? Nomor 2. Oke, tidak peduli dengan omongan orang apapun itu kalau kita dengar-dengar terus kita akan maju berarti ya kan ya. Oke, yang nomor 3. Apakah nilai pelajaran yang dilakukan tokoh atau idola dalam video di atas sudah ada yang Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, belajar dan menjaga pola tidur. Ada lagi mau menambahkan? Silakan. Kelompok berapa lagi? Silahkan coba Kakak Rizka dan Kak Cindy, kelompok 1. Coba nomor 3. Menurut Anda, apakah nilai yang kita lihat dari video tadi sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa itu yang belum? Belum bisa mengatur waktu tidur. Oke, terima kasih anak ibu ya. Anak ibu semua, yang anak ibu banyak nggak kira-kira pesan yang kita lihat dalam video siapa tadi? Milias tadi. Salah satunya dan yang sesuai dengan tema kita manajemen diri ini yaitu bagaimana cara kita bisa memanajemen atau mengenali pola kehidupan kita setiap harinya. Contohnya ibu mau kasih refleksi sama anak ibu. Anak ibu di sini rata-rata kan sudah punya Android, ya. Kira-kira berapa pemakaian anak ibu dalam satu hari? Berapa penggunaan Android? Berapa lama anak ibu menggunakan HP dalam satu hari? Ada yang mengungkapkan? Terus kenapa alasannya seperti itu? Coba Bang Rafli. Berapa Bang Rafli menggunakan HP dalam satu hari? 4 jam. Oke, 4 jam itu dari jam berapa sampai jam berapa Bang Rafli? Jam Oh, semalam berarti ya Bang ya? Itu non-stop Bang Rafli, maksudnya tidak berhenti? itu bayangin. Oh gitu ya, berarti itu berhenti juga ya Bang Rafli ya. Nah, kira-kira menurut Bang Rafli, efektif nggak Bang Rafli dalam setiap hari rata-rata Bang Rafli 4 jam? Berapa sarannya? 2 jam, 4 jam, seperti itu ya. Berarti bermacam-macam setiap harinya berbeda-beda gitu Bang Rafli ya. Nah, ada nggak satu hari yang memang Bang Rafli itu memang main HP-nya terlalu sering? Kira-kira apa dampaknya terhadap kehidupan Bang Rafli ketika kita sering menggunakan HP atau bermain smartphone? Matanya langsung gelap gitu, guna-guna kecapean gitu. Terganggu nggak dengan pola tidur Bang Rafli? Terganggu ya nak ya. Oke, terima kasih Bang Rafli sudah berbagi cerita kepada kita. Selanjutnya ibu mau tahu lagi siapa nih? Kira-kira anak ibu berapa lama sih penggunaan smartphone-nya dalam satu hari rata? Dalam 10 jam? Siapa itu? Bang Christian serius. Kenapa bisa sampai 10 jam seperti itu Bang Rafli? Bang Christian gabut, oke, tidak tahu apa yang dikerjakan gitu ya Bang Christian ya. Nah, apa yang sering Abang Christian lihat di HP?
YouTube? Ada yang lain? TikTok? Ada yang lain lagi? Games? Semakin lama semakin banyak yang kita lihat yang Bang Kristiandi ya. Nah, apa dampak yang Bang Kristiandi rasakan? Dampak baik itu dari kegiatan sekolah atau dampak terhadap tubuh Bang Kristiandi, apa dampak yang terasa menurut Bang Kristiandi? Ada nggak? Badan terasa sakit-sakit. Karena mungkin istirahatnya menjadi berkurang menurut Bang Kristiandi? Tidak. Emang ada jam berapa? Ada jedanya ya. Jedanya tuh untuk ini ya, Nak ya. Jedanya tuh untuk main untuk istirahat terus main game lagi ya. Kita kan kalau sekolah ini jedanya istirahat lalu lanjut lagi. Kalau Bang Rafli emang Kristiani ternyata lanjut di rumah tapi main HP agendanya gitu. Nah, anak ibu semua, selain bermain HP pasti ada hal-hal lain yang menurut anak ibu di rumah itu tidak terkondisikan atau terlalu lama dalam melakukan kegiatan ini sehingga kegiatan lainnya menjadi tertunda-tunda atau tidak terkerjakan atau dampaknya ke sekolah kita menjadi telat bangun. Adakah seperti itu? Nah, ibu mau tahu apa kegiatan di rumah yang menurut anak ibu tidak aktivitas atau terlalu lama sekali dalam melakukannya, baik itu tidurnya kah atau mengisi waktu senggangnya kah atau bagaimana? Silakan anak ibu tulis. Lalu nanti anak ibu buat kira-kira bagaimana pola atur atau agenda harian yang akan anak ibu ubah. Itu contohnya seperti ini. Nah, jadi ini jadwal kegiatan harianku. Buatlah kegiatan jadwal harian selama 1 hari dalam rencana ke depan dalam mempertimbangkan kualitas waktu dan kegiatannya. Silakan bikin nama, kegiatannya apa, lalu waktunya apa. Misalnya seperti anak ibu, kalau dalam 1 hari ini, kalau anak ibu sekolah, dari jam segini sampai jam segini saya sekolah. Nanti dari jam segini ke siangnya, dari jam segini sampai jam segini, apa yang anak ibu lakukan lagi. Tapi sebelum anak ibu buat tabel ini, sebelum anak ibu isi, silakan anak ibu isi dulu terlebih dahulu kegiatan apa hal-hal yang membuat anak ibu itu tidak berproduktivitas dalam 1 harian. Seperti tadi Bang Kristiani bermain HP selama 10 jam. Kira-kira itu tuh efektif nggak untuk kita bermain HP selama 10 jam 1 hari? Ya, karena nanti bisa ditulis. Tulisnya nanti silakan di belakang ditulis. Nah, selanjutnya apa lagi? Misalnya nonton TV terlalu lama atau misalnya sering begadang. Nah, gitu. Silakan anak ibu tulis. Nanti di sini kita ubah apanya ke perbaikan kegiatan hariannya seperti itu. Apa anak ibu sampai sini? Oke, silakan ditulis satu orang satu. Kurang tapi tidak apa-apa. Silakan kakak dibagikan ya masing-masing ya. Dia opor-opor aja lah. Kurang? Iya. Eh, ya sudah nanti dibuat aja di kertas apanya ya nak ya. Kertas ininya. Bikin apa ya? Apa nak? Ini ada lagi. Apa nak bikin namanya? Bikin namanya dulu. Oke. Silahkan ditulis. Bang ini boleh bukunya kan ada kan? Tulis anak ibu. Silakan bikin nama dulu nanti ibu arahkan cara menulisnya bagaimana ya. Oke, nah ini nak. Oke kiri ya. Boleh.
Ibu harap ini 5 menit anak ibu selesai, kita presentasi nanti baru kita ya. Apakah? Iya, di situ diisi. Tapi anak ibu, sebelum anak ibu isi tabel, anak ibu isi dulu kira-kira selama 1 hari itu apa yang kita tidak, kegiatan apa rasanya kita yang terlalu banyak kegiatan itu. Itu seperti misalnya tadi bermain HP, kan ada satu tuh. Tapi kalau anak itu bagaimana pasti berbeda-beda setiap kita kegiatan yang terlalu lama atau tidak berproduktivitas kita dibuatnya dalam kegiatan itu dalam 1 hari itu silakan dibuat. Atau misalnya tidur terlalu lama, kan enggak? Atau pergi main terlalu lama dari sini sampai jam segini pergi mainnya. Silakan anak ibu buat ya, dibuat itu buat dulu apa? Di apa aja nak? Di sebaliknya aja buat dulu nak. Di balik program ibu ya, dibuat dulu. Apa anak ibu aktivitas yang terlalu lama anak ibu dalam 1 hari itu anak ibu kerjakan, tapi tidak produktif, tidak produktif anak ibu dibuatnya. Saya tadi ke Imam Kristiani ya. Nah, terus apa lagi yang lain? Berapa lama bang? 4 jam itu tidur siang atau gimana? Tidur siang, oke. Rasanya itu tidak efektif ya bang ya. Boleh anak ibu buat itu. Nomor 1 dulu itu. Yang lain gimana? Kira-kira. Atau bolen itu apa tanya bang? Pergi main-main. Lama abang biasanya waktu abang pergi main-main itu dalam 1 hari. Atau begadang, ada begadang, masih ada anak ibu begadang. Nah, itu bisa masukkan tuh. Makan boleh. Boleh. Nah, nanti yang di sebaliknya, kalau ada yang oke, kalau sudah siap di sebelahnya, biar ibu kasih tahu petunjuknya bagaimana. Nah, sudah ibu, ini sebelahnya sudah, yang di sebelahnya yang tabel. Nah, belum. Oke, silakan diisi caranya seperti ini. Kalau pagi anak ibu bangunnya dari jam berapa lagi? Kira-kira? Biasanya jam berapa? Jam 6. Jam 6 itu apakah efektif untuk kita tetap sekolah? Tidak. Kalau tidak efektif berarti harus kita ini kan lagi bang, harus kita duluankan lagi. Nah, agak pagi kita bangun lagi jam berapa naik bangun pagi? Silakan anak itu sesuaikan dengan kebutuhan anak itu masing-masing. Kan berbeda kan, ada mungkin anak ibu yang perempuan yang bantu orang tua atau laki-laki mungkin ada yang tidak banyak yang perlu dibantu di rumah, persiapkan perlengkapan dirinya saja silakan diapakan. Kira-kira anak ibu saya pagi itu bangunnya jam berapa? Terus apa yang mau dilakukan lagi? Terus nanti siangnya, kalau siang kan kita di sekolah, sore apa yang mau anak ibu lakukan lagi? Waktu luangnya maunya jam berapa? Waktu luang tuh main HP-nya tuh dari jam berapa sampai jam berapa lagi pengennya? Nanti malam tidurnya mau jam berapa lagi? Kira-kira ya kan? Yang waktu kita sekolahnya mana? Kalau kita itu jadi kebiasaan sama kita sekolah nggak sekolah kita juga apa kita